warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, before we begin our study, it is better for us to read basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bahas tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia berasal dari bahasa Latin atau Indus yang artinya India dan Nesus artinya pulau-pulau. Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudra India dan itulah yang dimaksud sebagai satuan pulau yang kemudian disebut dengan Indonesia. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara mempopulerkan nama Indonesia di mana ia mendirikan kantor berita di Belanda dengan nama Indonesisch Persbureau pada tahun 1913. Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal negara Indonesia. Pada Majapahit yang keberadaannya sekitar pada abad 13 sampai abad ke-15 adalah suatu kerajaan yang sangat besar dan berjaya. Terlebih lagi pada masa pemerintahan Mahapatih Gajah Mada yang wafat sekitar 1360-an, Gajah Mada adalah Mahapati yang sangat disegani dan berhasil menyatukan Nusantara yang terkenal dengan Sumpah Palapa, yaitu sumpah yang menyatakan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu. Itu sejarahnya. Nah, kemudian pada masa penjajahan pada abad 16 tepatnya 1596, bangsa barat seperti Portugis, Spanyol dan bangsa Belanda mulai berdatangan ke Indonesia. Kemudian pada saat itu organisasi-organisasi pergerakan Indonesia berdiri. Pada tanggal 20 Mei 1908 berdirilah Budi Utomo oleh Sutomo. Pada tahun 1909 berdirilah SDI oleh Haji Samanhudi. Kemudian pada tahun 1911 yaitu dari SDI berubah jadi SI oleh Cokro Aminoto. Kemudian pada tahun 1912 itu berdiri organisasi Islam Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian pada tahun 1915 berdiri Indis Party, yaitu pendirinya adalah 3 serangkai, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan Doush Dekker. Pada tahun 1920 berdiri organisasi Indis Social Democratic Party atau ISDP dan bagian dari Serikat Islam, berubah menjadi Partai Komunis Indonesia pada saat itu. Kemudian pada tahun 1926 di Surabaya berdirilah Jamiah Nadatul Ulama oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada tahun 1927 berdiri Partai Nasional Indonesia oleh Ir Soekarno. Pada tahun 1928 lahirlah Sumpah Pemuda, yaitu golongan pemuda yang menghendaki persatuan, bertujuan mencanangkan cita-cita kemerdekaan dan perjuangan Indonesia merdeka. Pada tahun 1942 Jepang mendarat di Indonesia melalui Tarakan, Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, Ambon, Batavia, dan Bandung. Kemudian pada tanggal 9 Maret 42 Belanda menyerah kepada Jepang. Pada masa penjajahan tentara Jepang dan wilayah Indonesia itu dibagi menjadi 2, yaitu Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Bangsa Indonesia terus melakukan perlawanan terhadap Jepang dan perlawanan itu terus berlanjut sampai tentara Jepang terdesak oleh sekutu pada tahun 1944 sampai 1945. Kemudian pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI yang bertugas menyelidiki kemungkinan Indonesia merdeka. BPUPKI ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 menghasilkan rumusan dasar negara. Setelah itu, BPUPKI ini dibubarkan dan dibentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Pada tanggal 14 Agustus 1945, melalui radio suara Amerika, diberitakan bahwa Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus dibom yang mengakibatkan pemerintahan Jepang menyerah kepada sekutu. Kemudian, tentara Inggris yang bertugas menduduki wilayah Indonesia menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang.
Nah, pada saat terjadi kekosongan kekuasaan, tokoh pejuang bangsa berhasil menyusun naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maida, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, dan memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Naskah proklamasi tersebut disusun oleh Ir Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda berhasil menguasai Yogyakarta, yang pada waktu itu kemudian dijadikan ibu kota negara Republik Indonesia. Pada sidang Kabinet Republik Indonesia yang dipimpin oleh Wapres Muhammad Hatta, memutuskan untuk memberikan mandat kepada Mr. Syarifuddin Prawiranegara agar membentuk PDRI, yaitu Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Dan kemudian bila seandainya tidak mungkin supaya Menteri Keuangan A.A. Maramis yang sedang berada di New Delhi untuk menggantikan Mr. Syarifuddin membentuk PDRI ini. Pendirian PDRI ini merupakan bentuk perlawanan yang dilakukan rakyat terhadap Belanda. Perjanjian antara Rum dan Van Rooyen, yaitu Yogyakarta dikembalikan kepada Republik Indonesia, dan kemudian akan diadakan perundingan mengenai penyerahan kedaulatan. Beberapa perundingan antara Belanda dan Indonesia pada saat itu adalah menghasilkan perjanjian Linggarjati, kemudian perjanjian Renville, dan perjanjian KMB. Pada puncaknya pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda kemudian mengakui kedaulatan Republik Indonesia dengan syarat harus berbentuk serikat. Nah, KMB yang dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November ini menghasilkan pembentukan Uni Belanda-RIS yang dipimpin oleh Ratu Belanda menjadi simbolis. Soekarno dan Muhammad Hatta akan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden pada periode 1949 sampai 1950, dengan Muhammad Hatta merangkap sebagai Perdana Menteri. Kemudian Irian Barat masih dikuasai oleh Belanda dan tidak dimasukkan ke dalam RIS sampai dilakukan perundingan lebih lanjut. Pemerintahan Indonesia harus menanggung hutang negeri Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Itu isi KMB ya. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke negara kesatuan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara 1950, sebagaimana terdapat pada pasal 1 ayat 1 bahwa Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menetapkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara dengan berbentuk kesatuan. Bentuk-bentuk kenegaraan itu ada koloni, yaitu di mana negara yang berada di bawah kekuasaan lain. Yang kedua adalah trustee atau perwalian, yaitu negara pemerintahannya berada di bawah pengawasan Dewan PBB. Munculnya trustee ini merupakan hasil perjanjian San Francisco sesudah Perang Dunia Kedua. Yang ketiga adalah bentuk mandat, adalah negara bekas jajahan negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I. Kemudian ada juga dominion, di mana dominion ini negara yang sebelumnya merupakan jajahan Inggris, kemudian mengakui bahwa raja atau Ratu Inggris sebagai rajanya. Kemudian bentuk negara uni, yaitu gabungan dua negara atau lebih yang dikepalai oleh seorang raja. Kemudian protektorat, yaitu negara yang berada di wilayah perlindungan negara lain. Yang terakhir adalah serikat negara atau konfederasi, adalah perserikatan beberapa negara yang merdeka dan berdaulat penuh baik ke dalam maupun keluar. Itu bentuk-bentuk kenegaraannya ya, ada 7.
Teori terbentuknya negara. Nah, teori terbentuknya negara itu ada 4. Kita kenal dengan trasi aku, yaitu tra untuk trakat, perjanjian. Yang kedua adalah si dari teokrasi. Teokrasi adalah ketuhanan. Yang ketiga adalah alam, yaitu natural. Ya, kemudian yang terakhir ku untuk kekuatan yang ditimbulkan terbentuk dari kekuasaan. Jadi kita ingat dengan kata apa? Trasi aku. Ya. Lanjut. Fase terjadinya negara ada 7. Kita ingat-ingat dengan rumus atau 7P. Jupe, ingat-ingatnya Jupe. Jadi 7P, di mana yang pertama adalah pendudukan, P yang kedua adalah peleburan, P yang ketiga penyerahan atau penarikan, yang keempat pencaplokan atau penguasaan, P yang kelima perjuangan, P yang keenam pembentukan yang baru, dan pemisahan. Jadi ada 7P untuk fase terjadinya negara. Bentuk negara. Bentuk negara ini ada 2, yaitu kesatuan atau tunggal dan federasi atau jamak atau serikat. Di mana kalau yang tunggal ini dalam negara hanya terdapat satu negara. Kalau federasi atau jamak atau serikat ini di mana di situ bentuk negaranya ada negara dalam negara. Jadi negara di mana dalam suatu negara tersebut terdapat negara lain, itu federasi. Asas kewarganegaraan itu ada 4. Kita ingat-ingat dengan kata sangu, soli, abi. Sangu itu untuk sanguinis, yaitu dari keturunan atau pertalian darah. Untuk soli itu dari kata iusoli, di mana asas kewarganegaraan itu diberikan atas dasar tempat kelahiran yang menetapkan kewarganegaraan tersebut. Yang ketiga adalah apatrid, yaitu di mana seseorang itu tidak memiliki kewarganegaraan, dan yang terakhir adalah bipatrid, dwi artinya 2 kewarganegaraan. Jadi seseorang yang memiliki 2 kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Jadi ingat dengan kata sangu, soli, abi. Ya, terima kasih. Sekian tentang NKRI ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Jangan lupa di subscribe teman-teman agar kalian mengetahui teori yang terbaru dari saya ya. Kemudian buat yang mau persiapan CPNS, belajar mulai dari sekarang, ikut website sahabat CPNS di link deskripsi inbox, ada potongan 21.000 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.